Ada pertanyaan kemarin di grup kelas tentang yang betul itu Alma atau Betulah. Ya, biasa. Ini kan kalau dekat-dekat Natal ini tuduhan itu akan kembali lagi muncul seperti halnya Natal itu adalah ulang tahunnya Dewa Matahari. Nah, tuduhan yang kedua nanti naskah masorahnya salah karena nulis Alma. Secara objektif kita akan membahas saja apa yang tertulis dalam kitab suci dan kita membandingkannya. Mengapa Musa dan Yesaya itu memakai kata Alma? Dan itu nanti diteruskan oleh Matius yang juga menulis kata Alma. Nah, Matius menulis Injilnya dalam bahasa Yunani ya dengan kata Parthenos. Nah, Parthenos itu mengambil terjemahan yang sudah ada sebelumnya dengan kata Parthenos yang menerjemahkan kata Parthenos Almah dengan Parthenos pada kitab Yesaya itu. Baik. Anda bisa membaca ini ya, Miriam. Kemudian ada kata Almah. Ada kata Ta'aluma, ya. Secara taf di sini. Taf ini kalau Anda sudah belajar miskalin, taf ini juga merujuk kepada satu bentuk nomina, ya, nomina feminin. Ini juga nomina feminin. Nah, dua kata ini dalam kajian naskah Ibrani itu berasal dari sores yang sama. Dan bukan kebetulan namanya ibu dari Yesus Kristus itu Miriam. Nah, ini semua ada hubungannya. Dan kita sudah dapat membuktikan apapun yang terkait dengan pribadi Yesus, pelayanannya, namanya, juga ucapannya, itu semua ada kaitannya dengan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Anda sekolah di STT, ya biasanya ada pelajaran yang namanya konkordasi Alkitab. Tapi konkordasi Alkitab ini seringkali hanya merujuk kepada peristiwa. Jadi peristiwa ini merujuk kepada peristiwa ini, merujuk kepada peristiwa ini, ayat ini berhubungan dengan ayat ini, berhubungan dengan ayat ini, tanpa memberikan informasi kajian sores dari naskah bahasa aslinya. Dan itu biasanya disebut dengan konkordasi Alkitab. Mahasiswa teologi pasti tahu apa itu konkordasi Alkitab. Tapi kita tidak hanya belajar dari konkordasi Alkitab yang berdasarkan peristiwa atau dari satu ayat ke ayat yang lain. Kita masuk kepada bahasa yang jauh lebih detail lagi, yaitu masuk sampai kepada sores, ya. Dan pemahaman sores dari satu ayat ke ayat yang lain itu namanya ilmunya namanya intertextuality study dari kajian sores. Baik, kita akan membaca ayat ini. Fatomerlah, dan dia berbicara kepadanya. Siapa yang bicara? Bat Paroh, putri dari Fir'aun itu. Lehi, pergilah kamu. Maka dia pergi. Fatele. Ya. Siapa yang pergi? Ha'almah. Siapa itu Ha'almah? Merujuk kepada kakak perempuan dari Musa. Jadi kakak perempuan Musa disebut sebagai Almah. Almah itu apa artinya? Artinya gadis, gadis muda. Kalau gadis itu pasti perawan, ya. Jadi gadis kecil itu, perawan itu, ya, pergi manggil ibunya. Ya. Lehi, pergilah kamu, suruh manggil ibunya. Jadi di sini kakak dari Musa ini siapa namanya? Siapa namanya? Kakak dari Musa, kakak perempuan dari Musa. Miriam. Miriam. Ada hubungannya nggak dengan perjanjian baru? Siapa yang bernama Miriam dalam perjanjian baru? Maria. Maria, ibu Yesus. Kok namanya sama?
Emangnya nggak ada nama lain? Nah, ini kan. Nah, itu yang namanya intertekstualitas tadi. Anda sepertinya ini tidak diatur, tapi atas kehendak Allah, namanya pun dibikin sama. Ya, Alma merujuk kepada Miriam. Oleh sebab itu nanti di Matius, ya, Matius itu merujuk siapa itu Miriam. Miriam itu hak Alma. Ada intertekstualitas tadi, ada hubungan antar teks dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ini bukan kebetulan. Ketika kita sudah belajar minggu yang lalu, ketika yang namanya Yakub itu, ya, yang namanya Yakub itu duduk di Migdal Eder. Dan Migdal Eder itu menjadi penghiburan bagi Israel. Yakub, nama Yakub waktu itu sudah jadi Israel. Dan Migdal Eder itu menjadi satu tipologi bagi masa depan. Ternyata Sang Mesias lahir di tempat yang sama, Migdal Eder. Dan bukan kebetulan, Migdal Eder ini menjadi satu kawasan yang khusus untuk memasok anak domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Maka yang namanya anak domba Allah itu lahir di Migdal Eder. Jadi ada hubungan, selalu ada hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nanti Anda akan sangat mengerti mengapa Matius memakai kata Alma. Jadi kalau ada tuduhan yang mengatakan Alma itu gadis, tapi belum tentu perawan, siapa bilang? Karena gara-gara Septuagintanya nulis Parthenos. Ya, nanti kita akan bicarakan mengenai itu. Baik, yang penting kita sekarang tahu pada titik ini, ya, Miriam, kakak Musa yang masih belia itu disebut Ha'almah, disebut Alma. Kenapa dia disebut Alma? Mengapa Musa menggunakan kata Alma? Mengapa Musa tidak menggunakan kata Na'ar, Na'arah misalnya? Ya, sama artinya gadis, Na'arah, ya. Na'ar itu Na'ar dalam artian jejaka, tapi kalau Na'arah artinya juga gadis. Kenapa dia nggak pakai kata Na'arah? Kenapa juga dia tidak pakai kata Betulah yang dipaksa oleh orang-orang yang meninggikan naskah Septuaginta? Harusnya ini kata ini disebut dengan ditulis dengan Betulah, tidak boleh Alma, siapa bilang, ya? Ini nanti akan ada kaitannya. Mengapa Musa secara khusus menggunakan kata Alma? Ya. Baik, lanjut lagi. Ada yang mengatakan Alma itu belum tentu perawan. Demi melegitimasi tuduhannya bahwa naskah ini salah, gitu ya. Nah, Ribka itu disebut Alma. Dia disebut seorang gadis. Yuk kita baca lagi. Hine Anochi Nitzaf al-Ein Hamayim. Behaya ha'alma. Hayotset lishok ve'amarti. Ya. Asih ini Nah. Me'at Mayim Mikadeh. Mikadeh, ya, Mikadeh dari buyungmu, dari kendimu, ya. Hineh Anochi. Nah, siapa yang disebut Alma di sini? Gadis itu siapa? Ribka. Ribka disebut dengan Alma. Apakah Ribka waktu itu sudah menikah? Belum. Belum, kan? Nih. Jadi Ribka belum menikah. Dia disebut Ha'alma. Ya. Ribka yang belum menikah disebut Ha'alma, ditegaskan lagi dengan, nah, Ribka juga disebut dengan Betulah, perawan. Jadi yang satu gadis, yang satu perawan. Dia disebut gadis yang belum menikah.
berarti dia perawan. Nah, Ribka disebut sebagai Betulah, dia seorang perawan. Nah, seperti halnya begini. Gadis kecil itu, misalnya, gadis itu, Alma. Jadi, gadis tua itu, nggak mungkin kan? Kalau gadis ya pasti ini, muda, gitu kan. Perempuan muda. Kalau gadis tua nggak ada. Tapi kalau perawan, perawan muda itu, bisa perawan muda. Perawan tua itu, bisa. Jadi, di sini apa? Betulah di sini menyangkut apa? Aspek teknis dari perempuan yang belum disentuh laki-laki. Dan di sini menyangkut keberadaan gadis itu yang masih belia, yang belum menikah. Jadi sebenarnya antara Almah dan Betulah ini bertolak belakang atau sinonim? Sinonim ya. Harusnya sinonim, ya. Kalau dia sinonim, kenapa harus dipersoalkan? Jadi seharusnya antara Almah dan Betulah tuduhan yang berlanjut biasanya lahir pada bulan-bulan Desember seperti ini, itu dapat kita jawab bahwa sebenarnya Almah dan Betulah secara konteks itu merujuk kepada makna yang sama, yaitu makna seorang perempuan muda yang belum menikah, yang masih perawan, gitu ya. Jadi di sini bisa kita buktikan dengan keberadaan Ribka bahwa dia seorang Almah, dia juga seorang Betulah. Baik, di sini istilah merujuk lagi. Betulah itu adalah istilah secara teknis, belum disentuh laki-laki. Makanya perawan tua. Nah, itu bisa ditujukan kepada seorang perempuan yang usianya sudah lebih atau lebih dari 30 tahun, lebih dari 40 tahun. Kalau dia belum menikah disebut perawan tua. Tapi kan nggak pernah ada orang ngomong gadis tua, gitu kan nggak. Jadi kalau gadis, ya gadis. Masih gadis. Dia masih gadis. Artinya dia masih muda dan dia juga belum menikah. Dia belum disentuh laki-laki, ya misalnya lelaki itu mengambil kegadisannya. Jadi kalau kegadisannya sudah diambil berarti artinya dia sudah tidak perawan lagi, gitu kan? Jadi antara perawan dan gadis sometimes merujuk kepada sesuatu yang sama seperti halnya kata Almah dan Betulah. Sampai di sini paham? Ya. Ada pertanyaan? Paham. Paham ya? Ya, jadi Paham. kalau ada yang mempersoalkan antara Almah dan Betulah, kita bisa membandingkan dengan kejadian yang merujuk kepada sosok Ribka. Kejadian 24 ayat 43, kejadian 24 ayat 16. Ya, silakan. Itu tadi berarti Betulah itu mengenai umurnya tidak ditentukan ya, yang penting dia masih perawan. Ya, itu istilah teknis, ya, istilah teknis. Oke, Jadi, teknis tidak pernah disentuh laki-laki Betulah. Almah, kalau Almah pastilah Betulah. Kalau Betulah belum tentu Almah. Ya, kalau sudah tua nggak bisa disebut Almah lagi kan gitu. Jadi istilah teknis. Ya, paham ya? Baik. Paham. Jadi seharusnya ini tidak menjadi kontradiksi. Seharusnya ini bisa bersama-sama, ya. Dari contoh Ribka tadi, kejadian 24, 16 dan 43. Kecuali na'arah gitu ya Bu ya. Na'arah. Nah, na'arah itu juga dari kata na'ar, ya. Kemudian dikasih ya. Nah, sebenarnya sama juga na'arah, Almah, Betulah itu sebenarnya sama, ya. Tapi kenapa Musa lebih memilih kata Almah ketimbang na'arah? Mengapa Musa lebih memilih kata Almah daripada Betulah? Kan ada 3 kata ini dalam bahasa Ibrani ini, ya. Tapi Musa secara luar biasa dia memilih kata Almah. Kenapa Almah? Nah, nanti di sini, ya. Mengapa kata Almah digunakan oleh Matius? Sebab Alkitab Perjanjian Lama merujuk 2 peristiwa besar, tulisan dari nabi-nabi besar yaitu Musa dan Yesaya
yang sama-sama menggunakan kata alma. Nah, alma ini dari mana mulanya dipakai? Yang pertama kali memakai kata alma ini adalah Musa. Dan kata alma ini digunakan sebagai word play ya, dalam sastra Ibrani itu banyak sekali word play. Misalnya gini. Adonai El Roi, Adonai Yireh, kemudian ada Adonai Roi. Itu semua berasal dari sores yang sama Ra'ah. Yang pertama yang menyebut siapa? Hagar. Yang kedua Adonai Yireh, siapa yang menyebut? Abraham. Yang terakhir yang menamakan Tuhan dengan Adonai Roi siapa? Daud. 3 orang ini Anda bisa bayangkan. Bicara tentang sores yang sama untuk merujuk nama Tuhan. Ini namanya wordplay, ya, wordplay. Dalam sastra Ibrani ini sangat dikenal. Nah, ini nanti Musa secara luar biasa menggunakan kata almah ini sebagai wordplay. Almah berhubungan dengan kata Ibrani yang lain namanya ta'alumah, ya. Perawan itu menyimpan rahasia besar. Ya, alma, ya, yesh ta'aluma. Ya. Ha'alma yesh ta'aluma. Perempuan, ya, perawan itu atau gadis itu memiliki rahasia besar. Rahasia besar dari Miriam, kakaknya Musa itu apa? Rahasia besar. Musa orang Ibrani. Musa orang Ibrani. Lantas rahasia yang disimpan oleh Miriam perjanjian baru kepada Yehosua itu apa? Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Bahwa dia lahir dari Roh Kudus. Ibunya nyimpen sampai dia besar. Dia nggak boleh ngomong. Ya. Begitu bukan? Jadi almah ini menyimpan ta'alum. Ya, menyimpan rahasia yang besar. Itulah sebabnya Musa tidak menggunakan kata na'arah. Musa tidak menggunakan kata apa lagi? Betulah. Ya, Musa tidak menggunakan kata itu. Karena apa? Kalau dia menggunakan kata betulah, nggak ada wordplay antara betulah dengan ta'alumah tadi. Ya, ini namanya intertextuality study yang hanya dapat Anda dapatkan ketika Anda membaca naskah bahasa asli. Ya, dalam Septuaginta kata almah tadi diterjemahkan dengan parthenos. Nggak salah. Betul saja. Hanya saja parthenos ini lebih kepada teknis. Teknisnya apa? Perawan. Teknis perawan yang belum disentuh laki-laki. Nah, berarti sementara betulah ya? Ya. Berarti betulah gitu. Ya, tapi apakah kalau Septuaginta ini menggunakan kata parthenos, lantas almah disalahkan? Kalau Septuaginta menerjemahkan alma itu dengan parthenos yang perawan, ya, lantas naskah Masorahnya disalahkan? Nggak bisa. Ini namanya hanya terjemahan. Terjemahan. Seperti ini contohnya ya. Penggunaan kata almah dalam Masorah tidak dapat dipersalahkan, bahkan dituduh sebagai naskah yang salah, gara-gara Septuaginta menggunakan kata parthenos atau perawan. Hal ini dapat dibandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Ayo coba Anda membaca Kejadian 1 ayat 1 dalam Septuaginta. Elohim yang jamak itu diterjemahkan dengan apa? Theos. Theos yang singular. Kalau naskah Septuaginta menerjemahkan Elohim yang jamak itu dengan Theos yang singular, masa naskah Masorahnya disalahkan? Kenapa Septuaginta menerjemahkan dengan Theos? Kenapa bukan Theoi yang plural?
Melihat ya. konteksnya, Bu. Melihat konteks. Ini juga kita harus melihat konteks. Jadi kalau ini diterjemahkan dengan partenos yang berawan, bukan berarti kata alma ini disalahkan. Terus sampai merujuk kepada naskah Masora yang salah. Nggak begitu dong. Kalau itu, ini dijadikan untuk menyalahkan alma, ini boleh dijadikan untuk menyalahkan Elohim. Elohim itu jamak kok. Theos itu singular. Bukan begitu? Ya enggak? Sama Kalau, juga ya silakan. sama juga sumbernya disalahkan, Bu ya. Iya, sumbernya Padahal disalahkan. harusnya kan Harusnya, sumber nggak boleh salah. ya sumber tidak boleh salah. Nah itu poin saya di sini. Sumber tidak boleh disalahkan. Kalau ada dua naskah kuno, Anda punya dua naskah kuno, sebaiknya dua-duanya ini dipandang sebagai sesuatu harta karun yang dihormati. Dua-duanya mendukung. Bukan dua-duanya diperhadapkan atau malah dibenturkan. Paham maksud saya di sini? Jadi kalau ada teolog yang mengatakan gara-gara Septuaginta nulis Parthenos, terus kemudian dia menyalahkan Alma, nggak boleh begitu. Atau lebih baik jangan begitu. Naskah kuno sama-sama bicara tentang firman Allah. Tidak boleh dipersalahkan. Dan kalau seandainya naskah Masora ini dipersalahkan, kita harus melihat siapa yang dijadikan, naskah apa yang dijadikan untuk menyalahkan naskah itu. Kalau naskah yang dijadikan untuk menyalahkan naskah itu adalah Septuaginta, yang nggak apple to apple, yang satu bahasa Yunani, yang satu bahasa Ibrani, nggak bisa. Harus Anda memiliki satu novum yang lain, naskah bahasa Ibrani yang benar-benar nulis Petula, baru itu betul. Kalau Parthenos disalahkan untuk naskah Alma, ini nggak bisa. Karena nggak apple to apple, yang satu terjemahan, yang satu naskah bahasa asli. Terjemahan Septuaginta memang lebih tua daripada salinan naskah Masora, ya. Tapi Septuaginta ini pun dulunya berasal dari naskah Ibrani yang sama, ya. Dan ini bukan satu kesalahan seperti Elohim dan Theos itu. Elohim yang plural diterjemahkan Theos yang singular. Ya bisa aja kita ini berdebat mengenai itu, tapi ini nggak pada tempatnya. Kalau kita memiliki dua naskah kuno, dua-duanya dihormati. Tuhan kita, ya, sebagaimanapun, ya, dia akan memelihara firman-Nya dengan baik. Katakanlah kalau kata naskah Masora itu salah karena naskah Masora itu baru diproduksi abad ke-10, ya, abad 9-10 misalnya. Ya, itu kan lebih mudah. Si Septuaginta ini lebih lama, lebih tua, ya. Nah, banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap naskah Masora. Ya, termasuk sudah diganti, sudah diubah, ya, yang harusnya nulis Yahweh ditulis Yehova, gitu kan, termasuk itu menyalahkan naskah Masora, ya kan? Tapi kita akan kembali lagi. Naskah Masora ini ketika dipertanyakan atas kehendak Tuhan, ya, atas kehendak Tuhan itu Allah mengizinkan ditemukannya Dead Sea Scroll yang memuat hampir secara utuh naskah kitab Yesaya. Nah, ternyata di Dead Sea Scroll itu nulis apa? Alma juga, gitu kan. Jadi, apakah naskah Masora ini bisa dipersalahkan? Ya enggak. Jadi, sebaiknya antara Septuaginta dan Masora bukan untuk dibenturkan, tapi bagi kita keduanya adalah warisan sejarah yang amat baik karena keduanya bicara atau menulis tentang sabda-sabda Tuhan kita. Dua-duanya naskah suci. Jangan dibenturkan. Jangan menghina satu naskah untuk meninggikan yang lain. Saya pun tidak menghina naskah Septuaginta, walaupun dia terjemahan. Bagaimanapun Septuaginta itu adalah naskah yang suci, karena dia menulis sabda-sabda Tuhan.
dan dia berumur sangat-sangat tua, bahkan lebih tua dari Masora. Tapi kalau Masora dipersoalkan, Anda masih bisa diperhadapkan dengan Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati. Jadi nggak ada novum untuk mengatakan Masora itu adalah naskah yang salah. Dan naskah Masora itu nggak hanya satu. Naskah Masora ada dua. Di mana? Masih ingat? Aleppo sama Aleppo Leningrad. dan Leningrad. Iya, Aleppo dan Leningrad. Jadi ada dua. Nah, ini memenuhi hukum yang namanya hukum dwiganda saksi yang digariskan secara keras oleh hukum Taurat. Namanya hukum dwiganda saksi. Ada dua naskah berdampingan. Yang satu ditaruh di Rusia, yang satu ditaruh di Israel sendiri. Dua-duanya ada. Ini kan otentik, sangat otentik sekali. Belum lagi masih ada Dead Sea Scroll. Ada 3 bahkan. Jadi memenuhi hukum dwiganda saksi. Jadi kalau mengatakan naskah Masora ini salah, oh nanti dulu. Anda akan berhadapan dengan naskah sejarah, naskah historis yang otentik, ya. Dan yang namanya hukum dwiganda saksi itu tidak hanya hukum Taurat, tapi juga apa? Hukum sipil secara umum, ya. Bayangkan kalau KPK nangkep orang. Buktinya berapa? Buktinya 2 alat bukti, ya. 2 alat bukti yang cukup. Kalau satu alat bukti bisa nangkep orang nggak? Bisa tangkap tangan nggak kalau alat buktinya cuma satu? Nggak bisa. Selalu 2 alat bukti minim atau lebih, ya. Itu namanya hukum dwiganda saksi yang sama yang diterapkan dalam kitab Taurat juga. Hukum sipil dunia pun juga begitu. Jadi seperti ini. Anda tidak bisa menyalahkan suatu naskah tanpa ada novum. Mana novum yang Anda jadikan ini untuk menuduh naskah Masora itu salah? Baik, ada pertanyaan. Silakan. Halo. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Bu, nanya Bu. Silakan. Bukankah kalau dalam naskah Masyorah itu ada ketif kere, maksudnya kalau ada perkiraan bacaan yang salah gitu, salinannya tetap dituliskan gitu, Bu. Iya, betul. Dan jadi itu juga nggak memungkinkan kalau itu pemalsuan orang, sedangkan yang di perkiraan salah bacaan juga tetap dituliskan kan ya? Iya. Jadi misalnya gini, orang-orang dari Masora, orang-orang Masoretik itu, dia kalau menyalin satu naskah dan dia merasa ini kok salah ya, rasanya kok salah ya, ada ketif kere seperti tadi kita sudah baca di kelas B tadi tentang Shiloh dengan he, dengan Silo dengan Vav, ya, dua-duanya ditulis oleh para penyalin ini, ya, ketif kerenya. Jadi Alkitab itu ketika disalin, para penyalin ini juga menimbang, ini betul, yang betul ditulis begini, atau dulu pernah ada salah salinan. Tapi Anda lihat, khusus untuk kata alma, itu nggak ada ketif kere loh ya. Anda lihat di sini nggak ada ketif kere. Ya. Alma di sini nggak ada ketif kerenya, berarti memang alma. Ya. Anda di sini, lihat di sini. Alma, ada ketif kerenya nggak? Berarti memang alma. Tidak pernah ada perubahan di sini. Kalaupun ada perubahan, para penyalin naskah itu akan memberikan keterangan kalau ada perubahan yang dirasa mungkin ada pernah terjadi salah penyalinan. Jadi para penyalin Alkitab kita itu orang yang sangat jujur. Apa yang disalin? Disalin apa adanya. Seandainya ada ketidakcocokan, dia akan memberikan catatan. Itulah yang disebut dengan tradisi ketif dan kiri. Ditulisnya begini, tapi harusnya bacanya begini. Tapi dua-duanya ditulis supaya si pembaca ayat ini bisa mempertimbangkan sendiri, tidak asal telan bahwa yang ditulis ini, tapi seharusnya dibaca ini. Tradisi ketif kiri.
Baik, Yohanes, jelas? Baik, kita Jelas, Bu. ya jelas. Kita masuk ke kata alma. Ya. Mengapa Musa memakai kata alma? Padahal Alkitab atau bahasa Ibrani itu memiliki 3 kata yang merujuk kepada gadis muda. Ada alma, ada naarah, ada betula. Tapi dia memakai kata alma. Dan Anda kalau teliti membaca Alkitab, Anda akan menemukan banyak sekali wordplay. Misalnya gini, Noah ya dengan kata hen ya. Noah itu nun het ya. Terus kemudian kata hen, het nun. Anda lihat di sini ada wordplay. Venoah matsa hen beenai adonai ya. Ada Nuh yang nun het, kemudian ada hen yang het nun. Nah, itu kan juga wordplay. Ini tulisan Musa juga. Musa sangat suka sekali dengan permainan wordplay. Itulah mengapa Musa tidak menggunakan kata narah. Musa juga tidak menggunakan kata betulah. Karena dia lebih memilih kata almah yang ada hubungannya dengan kata lain yang memiliki sores yang sama. Soresnya ayin, lamet, mem, yaitu kata ta'aluma. Apa artinya kata ta'aluma? Ta'aluma itu adalah rahasia, secret, misteri. Anda bisa membayangkan gadis kecil ini. Dia harus menyimpan misteri untuk adik laki-lakinya ini sampai dia besar, sampai dia nanti bertemu lagi, dipertemukan ketika bangsa Israel itu eksodus dari Mesir. Tapi sebelumnya dia tidak akan mengaku bahwa ini adalah adiknya. Saya tahu, Anda pasti bisa membayangkan. Miriam ini ingin mengakui, iku adikku loh, sing pinter iku adikku. Prince of Egypt itu my brother gitu misalnya ya. Dia pasti ingin untuk menyatakan kepada orang lain rahasia ini. Tapi dia harus menyimpannya. Alma ini harus menyimpan ta'aluma. Anda bisa melihat wordplay di sini? Jadi nggak mungkin Alkitab menulis dengan betulah, maka dia menggunakan kata alma. Ya. Jelas sampai di sini? Oke. Nah, sekarang ada hubungannya. Alma, Miriam, Moses. Bayi itu, ya, ini merujuk kepada bayi. Oke? Terus Alma, Miriam, Yeshua. Merujuk kepada bayi. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oh. Itulah mengapa Musa harus menggunakan kata alma. Perjanjian lama, perjanjian yang baru. Anda perhatikan apapun yang merujuk kepada Yesus Kristus, tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk metu. Tidak ada. Tidak ada itu. Ya. Demikian juga, apa yang sudah dibangun oleh Musa, yaitu istilah almah ini, itu juga digunakan oleh nabi besar yang satunya lagi. Yesaya. Ya. Anda melihat di sini ada tipologi Yesus Kristus, ya. Bayi itu, ketika bayi itu gorekno dunyo. Gorekno dunyo ini apa? Gara-gara satu Musa bayi yang lahir itu, ribuan bayi yang harus dibunuh. Gara-gara bayi Yesus itu yang lahir itu, ribuan bayi yang harus dibunuh. Ada hubungan. Siapa bilang nggak ada hubungan? Ada hubungannya. Bahkan Alma termasuk juga nama dari Miriam. Nggak sembarangan. Kok bisa kebetulan? Otak adik gatuk, ibu iki ngono. Ya tapi otak adik gatuk, oke lah kok otak adik gatuk. Tapi gatuk kabeh ya apa iki? Gitu kan?
Dulu mikirnya kalau masalah Musa itu berkenaan dengan Yesus itu waktu yang keluaran itu aja. Ternyata dengan nama juga ya Bu. Sampai ke namanya, sampai ke yang ngurusi dia. Bayi Musa, ya, diurusi oleh siapa? Diurusi oleh Miriam kakaknya. Bayi Yesus diurusi siapa? Diurusi oleh ibunya yang dipinjam kandungannya itu oleh Roh Kudus. Dan dua-duanya berhubungan dengan apa? Ta'alumah. Jadi bagaimana kalau Anda memandang ada yang mengatakan bahwa naskah Masorah itu sara gara-gara nggak pakai kata Betullah? Bisa nggak diterima tuduhan itu? Nggak bisa. Iya, Justru kalau ini. itu lebih eman lagi, dia kan orang besar, omongannya banyak orang gitu loh. Ya, ya. Wow. Eman kan kita kayak apa gontok-gontokan dewe Iya, untuk sesuatu yang sebetulnya sudah benar gitu. sudah betul. Kalau kita meninggikan satu naskah, oke, nggak apa-apa. Saya juga sangat menghormati naskah Septuaginta. Saya sangat menghormati. Tapi jangan karena menghormati Septuaginta lantas kita merendahkan naskah Masorah, yang nggak begitu dong. Dua-duanya harus saling melengkapi, saling mendukung. Buktinya ini bisa saling mendukung, bukan? Ya, kenapa kok saling mendukung? Karena Matius menggunakan kata parthenos yang digunakan oleh Septuaginta. Jadi Septuaginta itu bukan sesuatu yang jelek, bukan. Dipakai sama Rasul Kristus untuk menulis tentang Injilnya, kata parthenos. Jadi saya tidak menyalahkan kata parthenos, ya. Sama-sama, dua-duanya sama-sama mendukung. Ya kan? Kalau kita memahami, bisa menarik wordplay ini dari sores yang sama, dari ilmu intertextuality study ini, justru saling menguatkan, saling mendukung, bukan saling menyalahkan. Kan Ibu bisa baca, maksudnya lancar bahasa Ibrani gitu ya Bu ya. Waktu Ibu baca kitab bahasa Ibrani sama bahasa sama perjanjian lama perjanjian baru itu, pernah enggak Ibu merasa ada seperti pengulangan-pengulangan tertentu dalam kisah, walaupun mungkin nggak persis, tapi rasanya ya saya kayak tadi kayak Miriamnya Musa sama Miriamnya Yesus itu, pernah enggak Bu selain yang kisah itu? Ya, banyak sekali. Tadi pagi saya di kelas B itu bicara mengenai hubungan antara tulisan Rabi Shaul, ya, tulisan Rasul Paulus itu mengenai bersukacitalah senantiasa. Dihubungkan dengan tulisan dari Daud. Kena banget kalau Anda membaca dari naskah bahasa asli Ibraninya. Dan ini akan Anda temukan dalam banyak-banyak ayat. Walaupun perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi Anda harus ingat, bahasa Yunani dalam perjanjian baru itu ditulis oleh orang Semit yang mindset-nya, yang pandangannya itu masih Semitik. Jadi cara-cara istilah-istilahnya itu merujuk kepada Perjanjian Lama, ada rujukannya dalam Perjanjian Lama. Termasuk juga ketika Rabi Shaul ngomong upah dosa adalah mati. Ayo coba cari di Perjanjian Lama. Anda nggak akan menemukan kata-kata itu kecuali Anda membaca dalam Alkitab bahasa aslinya. Baik ya, lakhen itu apa? Oleh karena itu. Ya, oleh karena itu, yite. Ya, dia akan memberikan, dari kata Nathan. Ya. Siapa yang memberikan? Adonai. Ya. Terus hu, lachem, kepada kalian, ot, tanda. Ya. Hine, lihat. Ya. Ha'alma, harah, dia apa? Mengandung, peyoledet, ya, dan dia dilahirkan, ben, ya, terus vekarat, dan dia memanggil, shemo, namanya,
Immanuel. Ya. Kejadian 7 ayat 14 ya, secara luar biasa dia menunjukkan apa? Ot itu apa sih? Tanda. Tanda apa? Tanda rahasia. Rahasia itu apa tadi? Ta'alumah. Ya. Otnya apa? Ta'alumahnya itu apa? Ha'almah. Ha'almah yang nanti akan melahirkan. Almah tapi melahirkan. Seru nggak? Gadis tapi melahirkan. Lah siapa suaminya? Almah itu kan untuk sebutan untuk gadis yang belum menikah. Tapi gadis itu melahirkan. Artinya gadis itu tidak pernah menikah, belum menikah, tapi dia melahirkan. Itulah sebabnya dipakai kata almah. Kenapa nggak pakai kata betulah? Ya bisa sebenarnya bisa pakai kata betulah. Tapi nggak ada hubungannya dengan wordplay tadi. Ta'alumah. Ya bukan? Seperti kata shalom. Shalom perjanjian lama dan shalom perjanjian baru. Sangat-sangat berhubungan. Bahkan sampai diucapkan Yesus di kayu salib. Kok kita bisa tahu? Wong di kayu salib itu ngomongnya tetelestai, kok shalomnya di mana? Anda akan bisa menemukan shalomnya kalau Anda membaca naskah bahasa Ibrani-nya. Dan itu adalah Islam misalnya ya. Jadi almah itu belum menikah atau perawan atau sama aja? Almah itu dalam artian gadis. Gadis, kalau gadis ya belum menikah. Kalau gadis belum menikah ya pastilah dia perawan. Sedangkan kata betulah itu adalah istilah teknis bagi perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Ya. Jadi misalnya kayak kita punya omongan, ya gadis tua nggak ada, kita nggak pernah ngomong gadis tua, tapi kita ngomong perawan tua, ya, tua tapi masih perawan gitu, karena secara teknis dia belum pernah disentuh laki-laki. Tapi kalau gadis, ya gadis itu, ya, pastilah dia masih muda, pastilah dia belum menikah, pastilah dia betulah, begitu bukan? Berarti ada range umurnya ya Bu ya? Ada range umurnya, seperti na'arah. Jadi misalnya orang kayak saya, nggak bisa disebut na'arah. Saya sudah menjadi Aisyah, gitu kan? Ada range umurnya. Na'arah, almah, itu ada range umurnya. Jadi antara umur 10 tahun mungkin, karena kalau yang umur di bawah 10 tahun dipanggilnya Yeldah. Ya. Nah, setelah itu mungkin 12 tahun itu bisa disebut sebagai almah atau na'arah sampai dia berumur 17 atau 20-an. Setelah itu, dia nggak bisa disebut lagi sebagai almah. Dia harus disebut sebagai isyah. Ya. Begitu, ada range umurnya. Nah, di sini Matius dalam naskah Habrit bahasa Ibrani itu pakai ha'almah. Tapi apa? Yang tertulis dalam bahasa asli Yunaninya. Parthenos. Dari mana dia dapat ini? Tentulah dia merujuk kepada siapa? Naskah Septuaginta. Jadi Anda bisa melihat di sini ada yang bisa dibuktikan dari naskah Masorah, ha'almah, ada yang bisa dibuktikan dari naskah Septuaginta. Jadi kedua naskah ini harusnya saling mendukung, bukan saling mencederai, bukan saling berbenturan. Begitu bukan? Iya. Dua-duanya adalah warisan besar bagi kita, warisan suci bagi kita, karena itu adalah naskah yang menulis tentang firman Tuhan. Baik, di sini Anda bisa melihat hubungannya. Matius juga meninggikan Septuaginta di sini. Nah, kalau kita menyalahkan almah, kita menyalahkan apa yang tertulis dalam naskah Masorah. Naskah Masorah itu memenuhi hukum brigandasasi, jadi nggak bisa sembarangan. Kita di sini belajar di sini bukan euforia, gara-gara Anda belajar bahasa Ibrani terus menyalahkan naskah Septuaginta, itu saya nggak mau, ya. Karena Septuaginta dan naskah Masorah keduanya saling mendukung. Ketika Anda belajar bahasa Ibrani, kita tidak boleh beryuforia, dan saya tidak mengajari Anda beryuforia,
ya. Kita betul-betul memandang naskah secara objektif, ya. Tidak menyalahkan. Kalau kita sampai kepada mulut ini sampai kepada kata menyalahkan, kita harus punya bukti, ya. Ketika Anda menyalahkan satu naskah, Anda harus memiliki bukti yang untuk mengoreksi naskah itu. Selama Anda tidak memiliki bukti yang dapat mengoreksi naskah yang Anda tuduh itu, tuduhan Anda tidak ada artinya, gitu ya. Jadi bukan untuk gara-gara belajar Ibrani terus yang betul Ibrani, enggak begitu. Ya, di sini kita belajar keduanya. Parthenos dipakai, Alma juga dipakai. Ya, dua-duanya mendukung. Orang Yahudi pakai Alma, naskah Septuaginta pakai Parthenos, ya. Gereja Yunani pakai Parthenos, no problem. Dua-duanya betul, ya. Alma pastilah Betulah. Tapi Betulah belum tentu Alma, karena tua kalau secara teknis belum pernah disentuh laki-laki ya tetap Betulah gitu kan. Baik. Nah, di sini kita bisa menarik satu tipologi. Mengapa Musa memakai kata Alma? Karena Miriam perjanjian lama berurusan dengan rahasia besar. Miriam perjanjian baru, Ibu Yesus juga berurusan dengan rahasia besar. Bayangkan Anda kalau jadi Miriam ibunya Yesus zaman itu. Moro-moro meteng kok ono bojone. Nah, kan susah itu. Ketika dia harus ngomong sama Yusuf pun bagaimana kok tiba-tiba mengandung gitu. Nah, memang Tuhan datang menyuruh dengan malaikatnya supaya untuk memberitahu kepada Yusuf dan Yusuf dapat menerima. Tapi seandainya secara manusia, dapatkah Anda membayangkan seorang Maria itu ketakutannya bagaimana? Tidak pernah menikah, tiba-tiba mengandung. Artinya dia menerima, memiliki satu rahasia yang besar, yang sangat berat untuk dia sokong sendirian, untuk dia angkat sendirian. Maka Tuhan juga memberikan teman bagi Maria. Siapa teman bagi Maria yang untuk curhat? Elizabeth yang sama-sama ibunya Yohanes. Iya, yang sama-sama mengandung yang ini tidak biasa, gitu kan? Jadi dua perempuan ini bisa saling menguatkan. Dan Bu, sorry. ya silakan. Tadi Ibu bilang Miriam yang Musa juga nyimpen rahasia besar tuh maksudnya nyimpen rahasia Musa ya? Iya, nyimpen rahasia Musa. Dia kan nggak boleh kalau ngomong dia orang Ibrani. Mati langsung Musa, gitu kan? Oke. Ya, jadi sama-sama memegang ta'alumah. Nah, ini ada wordplay di situ. Seperti Noah dan Hen. Seperti Shalom dan Shalom. Banyak sekali wordplay dalam Alkitab. Dan nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit wordplay yang aneh-aneh ini ya. Jadi kalau Anda melihat ini betapa luar biasanya, makanya Alkitab kita disebut kanon. Kanon itu bersaut-sautan, bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena memang kanon. Ya. Luar biasa sekali. Nah, sekarang balik lagi kepada kata apa? Alma. Ya, ta'alumah. Alma yang berhubungan dengan kata ta'alumah. Kita ambil satu ayat yang memiliki kata ta'alumah. Ya, di sini ditulis dalam ta'alumah bentuk plural. Ta'alumah pluralnya apa? Jadi ot ya. Ta'alumah jadi ta'alumot. Ya, ta'alumot. Ya, baik. Siapa yang mau praktis reading? Semakin sering membaca, semakin lancar, semakin pintar. Silakan. Feyaget, leha, ta'alumot, hakemah, hokmah ya. Ya. Hokmah kiflaim, letose,
Iya benar. Letusia. Letusia. Yeda. Veda. Beda. Ki. Mhm. Yaseh. Mhm. Leha. Elo. Eleh. Elo. Meoneha. Ya, ini Eloah. Anda Eloah ini apa? Ada yang tahu Eloah ini apa? Tuhan. Elohim dalam bentuk Tunggal. ya. Jadi Elohim itu plural, Eloah itu singular. Nah, seperti tadi saya ngomong. Kejadian 1 ayat 1 itu nulis Elohim. Kok nggak kita salahkan kenapa nggak nulis Eloah? Gara-gara Septuagintanya nulis Theos. Kan ya nggak gitu. Ya. Kita harus mengetahui Elohim ya Elohim. Karena Elohim dalam paham orang Ibrani itu Elohim adalah apa? Plural of majesty. Jamak keagungan. Nah, tapi bagaimana dengan bentuk Eloah seperti ini? Eloah tertulis di Alkitab itu biasanya ya saya ngomong, biasanya hanya dalam bentuk puisi. Tapi dalam ucapan sehari-hari itu orang Ibrani menyebutnya Elohim tetap Eloah dalam bentuk puisi. Ayub adalah kitab puisi. Maka dia menulis Elohim dengan Eloah. Nah, nanti Anda juga dapat menemukan Eloah ini di kitab Mazmur. Misalnya kitab-kitab puisi itu menulis Elohim dalam bentuk singularnya Eloah. Ya, paham di sini ya? Nah, kenapa ini kata ini saya kutip? Untuk membuktikan kepada Anda bahwa memang yang namanya ta'alumah ini adalah artinya secret. Rahasia. Rahasia di perempuan itu. Makanya ada satu pepatah yang ngomong, woman's heart as deep as the ocean. Alkitab sendiri pun ngomong, yang nyimpen rahasia itu perempuan-perempuan, para perempuan-perempuan ini ya. Jadi perempuan itu hatinya sedalam lautan. Nyimpen rahasianya banyak. Nah, nggak senang bilang senang. Senang bilang nggak senang. Ayo coba Anda bilang, ngomong ke perempuan. Cantik deh kamu. Ah, enggak. Gitu. Tapi kalau dibilang jelek, ngamuk. Gitu ya. Ibu membuka rahasia Setuju. banyak wanita. Ya. Mau makan bilang terserah. ini termasuk ya. Unik. Ya. As deep as the ocean. Ya, karena dia nyimpan rahasia. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa sungguhlah sosok Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus. Ada kata Miriam yang secara luar biasa, kok ya ada di Perjanjian Baru nama Miriam. Kemudian Miriam itu disebut almah karena dia berhubungan dengan ta'alumah, rahasia besar yang harus dia pegang sepanjang hidupnya. Termasuk satu rahasia yang harus dipegang oleh Maria, Ibu Yesus. Ya, Miriam. Nah, nama Miriam yang sama. Maria, Miriam. Kakaknya Musa, ibunya Yesus. Nama saja diatur sama Tuhan, coba. Anda nggak bisa lihat ini sebagai intertextuality? Nggak mungkin. Emang ini kebetulan? Kalau kebetulan, kok ya kebetulan terus? Ilmu otak adik katuk, oke. Tapi kok ya cocok terus, gitu kan ya? Baik, ada yang masih belum dipahami? Paham ya? Nah, ta'alumah bagi kita, ya, ta'alumah bagi kita itu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Itulah sebabnya karena ini adalah satu ta'alumah atau yang disebut dengan sod, ya, rahasia, misteri. Sehingga semua orang tidak dapat memahami rahasia itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Anda dan saya adalah orang-orang yang diberi karunia untuk memahami rahasia itu. Ya,
Mari kita membaca ayat ini dengan hikmat, karena ini adalah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Ikuti saya. Ufadai. Ufadai gadol. Hakasidut. Asher. Yudla. Fabashar. Fabashar terus. Nimsdak. Baruah terus. Mir'ah. Le'ahim. Ya. Ukat. Bagoyim. Terus. Nitkabel. Ya. Be'emunah. Ba'olam. Na'alah. Pekafot. Ya, di dalam kemuliaan. Apa arti kata kavot? Berat. Kenapa Abot. hubungan dengan kemuliaan? Karena kemuliaan itu sesuatu yang berat. Karena kemuliaan itu sesuatu yang berat. Kalau Anda ingin dimuliakan, ya, pastilah itu berat. Kalau Anda dari pegawai terus jadi manajer lebih berat atau lebih gampang? Lebih berat. Lebih berat. Kalau Anda jadi lurah atau jadi presiden, mana lebih berat? Jadi presiden. Jadi presiden. Karena berat itu, karena kemuliaan itu berat. Jadi karena kalau kemuliaan itu berat, biar aku saja ya. Itu ya Bu ya. Kemuliaan itu berat. Berarti Dilan tuh keliru ya Bu ya. Harusnya berat kemuliaan, katanya kangen yang berat. Kangen. Baik, ternyata kangen nggak ono ning Alkitab. Baik. Saya kangen water. Iya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Mantap Bu. Mantap ya. Jadi kita di sini belajar bahasa Ibrani bukan untuk beryuforia, bukan untuk menyalah-nyalakan orang, tapi kita belajar betul-betul secara objektif naskah yang ada. Naskah itu kita pahami bukan untuk menyalahkan naskah yang lain. Ternyata antara Masorah dengan Septuaginta bisa saling mendukung, ya. Dan inilah warisan naskah suci bagi kita. Baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Jadi unit 16-nya minggu depan saja ya? Atau setelah libur? Setelah libur Natal. Baik ya, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik ya. Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih kedatangannya. Ya. Haleluya. Ya. Terima kasih, Bu. Shabbat Shalom. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih berita. Selamat berlibur Bu, selamat jalan-jalan. Natal. Acara Natalnya.